8 tambah 5 ya. 8 tambah 5 naon? Sabaraha 8 tambah 5 teh? 13. Tengeuna. Mana sih ganu loba pikiranan gitu hirup teh. Loba kasusah gitu. Urang mah ieu ditagih pinjol. Tapi ngan hiji. Naon? Ya, kredipo. Mun si Febri mah jigana 13. 13 pinjol. Kredipo, aku laku naon lah. Ya jangan sebut nama tuh. Oh, kan Jangan nanti sebut nama. maksud. Iya, boleh ya. Itunya nomor 13-nya juga disebut namanya. Bisa wae kan nomor 13 teh Michael Balak ya. Bisa wae nomor Nesta, 13 teh Alessandro Nesta. Iya sih. Ya. Eta kamari backna Sleman teh Deddy Gusmawan ya. Geus menjadi Nesta Sleman teh nih. Sulit ditembus. Aduh, naon deui nya kamari teh. Ya begitulah. Tampil tanpa beberapa pemain yang sebelumnya turun ya. Di pertandingan kemarin seperti David da Silva tidak turun ya. Terus eta akumulasi ya. Tapi Dede teh cederanya sih tanya. Cedera waktu latihan. Oh. Yang masih cedera Ciro juga ya masih kan. Ciro masih Puguh eta mah potong. Iqbal Nevo berarti kan Nevo. operasinya geus beresnya. Udah. Geus beres. Kan pas poe naon gitunya nu datang ke lapang tapi make topengnya. Ya, waktu hari Senin tuh kan setelah libur. Latihan hari pertama artinya. Jadi latihan hari pertama tadi kumpulkeun heula aya tim meeting heula sancan latihan teh. Jadi di hari Kami datang namanya. kecuali Kambuaya waktu itu belum datang sama ya satu belum. Nah, Iqbal Nevo datang setelah operasinya di perbandiannya banget nanya. Pakai topeng. Siga taksido bertopeng. Terus itu Irianto sama Klok ikut latihan di situ. Jadi ada tim meeting dulu. Setelah itu ya Iqbal Nevo mah batur latihan mana nama balik ke. Nya pemulihan. Punten dipayun cenah. Kalau menu pesen jajanan ke orang dibayar. Bisa gitu. Anu ti heula kadang sok kitu nya. Abi ti payunnya punten tapi bielna atos ku abi. Katanya. Ami tadi salahkeun teh kan, biasanya gitu. Fajar banget tuh ya. Tapi mau ngers ya di episode kali ini, episode 103 nya. Yes. Kita akan sedikit membahas tentang kemarin sanksi mungkin ya, lebih tepatnya atas apa yang terjadi lah di beberapa pekan sebelumnya, di mana ini yang ngasih sanksi berarti Komdis atau naon sih Ki? Kalau di secara sini langsung atau dalam Piala Presiden namanya jadi Pandis, panitia disiplin. Oh, Pandi. PSSI kene sih jelema Komdis kene kan pada eventnya beda jadi Pandis. Tapi terilis di web PSSI eta. Terilis tapi di web PSSI eueuh. tapi file PDF-nya disebar. Oke. Ya, terus jelema-jelemana lamun ditelusuri berarti nya sarua kene sebenarnya. Amun di WA mah no forward many times deh. Saya tulisan forward aja yang panah teh. Nah itu juga kan dari atas insiden tersebutnya ada sanksi untuk Persib Bandung. Ini dilarang menyelenggarakan pertandingan di GBLA. Terus juga selama Piala Presiden tidak berhak memakai penonton dan terbukti di pertandingan perempat final kemarin menghadapi PSS Sleman ya. Nah itu gimana Ki? Ya jadi ada si surat sanksinya teh ada 3 di situ teh. Yang pertama terkait ya meninggalnya 2 bobotoh teh yang di GBLA waktu itu insiden itu. Sanksinya tidak boleh menggelar pertandingan di GBLA. Oke, 1. Tidak boleh menggelar pertandingan dengan penonton, ketika 2. jadi tuan rumah. Sama sanksi denda 50 juta kalau nggak salah. 50 juta teh itu dari itu ya flare berarti nya. Bukan 50 juta untuk panpel atas tragedi itu. Kelalaian boleh. Kelalaian. Boleh dibilang seperti itu ya. Terus surat keduanya atas ada flare kan di sana. Si flare teh sanksinya kalau nggak salah 40 juta. Flare dan smoke bomb teh. 80 juta berarti duit hukum. Satu lagi karena ada apa ya? Laser untuk ada satu momen pas tendangan bebas si kiper Persebaya teh di laser teh siga Muhammad Salah teh nya. Ya. Di laser teh Eta kapanggih oge. Kapanggih eta 5 juta jadi total denda 95 juta. 85 juta. Itu udah termasuk PPN?
Atau belum. Yang pasti nggak bisa banding. Nggak bisa banding dan nggak bisa pay later ya. Nggak bisa. Nggak bisa banding untuk itu. pinjol ya. Berarti itu ki nu larangan teh harus di Piala Presiden ya. Khusus untuk Piala Presiden. Ya bae dang geus. Berarti sudah berakhir dong ya. Tapi Pak Mayan angger meureun. Mayan Angger dibayar heula. Sanksi tanpa penonton berakhir kan? Berakhir berarti. Karena ini kan sanksi hanya berlaku di gelaran Piala Presiden saja, dalam artian pada saat liga nanti Persib ya boleh untuk mengajukan pertandingan home dengan penonton berarti ya. Ya, tapi untuk di mananya masih jadi tanda tanya. Oke, Apakah berani di GBLA lagi? Oke. Karena kan si PSSI itu kalau nggak salah bikin tim investigasi itu ya kan. Terus mereka udah ngerilis apa namanya kekurangan dan kelebihan. Jadi setelah nanya ke semua pihak yang ada di pertandingan lawan Persebaya itu ada kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah itu mungkin ketika nanti kalau misalnya pengen di GBL lagi, si kekurangan itu udah bisa diatasi atau belum, mungkin itu yang bakal jadi Oke. evaluasi. Dan harus ada evaluasi juga sih tentunya ketika penyelenggaraan dimanapun yang mau di GBLA di Jalan Harupat, kita juga kan bisa melihat sebenarnya si kekurangan-kekurangan yang tadi Adi bilang ini, terutama dalam penjagaan ring-ring penonton nih gitu ya, harus sudah bisa diantisipasi dari sekarang. Iya, ya berarti Tapi nanti juga kemarin lagi ya di Awah Noka Stadion gitu. Nonton rada iya lah nya rada Sepenglihatan saya sih nggak ada ya. Awalnya Cek naon oge meureun lah. terus sih. Oke. Sebenarnya jedok di imah. Itu maksudnya jadi kan rada udah mulai muncul kesadaran gitu buat toh. Ya, Karena udah ada sanksi yang betul-betul berlaku gitu ya. Tidak boleh ada penonton gitu benernya. mungkin nya iya oge meureun hawatnya mungkin bobotoh juga mungkin sadarnya. Ya, Kalau istilahnya bikin kacau lagi nya karena si Persib nang kayak di liga kumaha coba gitu. Ya, seperti itu ya. Kadang kan sok aya nu bobotoh-botoh nu ngalayat ya. Sok maraksa. Akhirnya nanti juga harus seperti ini ya. Jadi bobotoh-bobotoh yang merasa bahwa urang mah ada tiket teboga gitunya rek maksakeun sieun ayeuna naon, nya geus lah di imah weh. Tah, kesadaran seperti itu mungkin boleh ditingkatkan lagi lah gitu ya untuk di pertandingan-pertandingan berikutnya khususnya di liga nanti. Yeah. Tapi akhirnya juga akan balik ke otoritas keamanan setempat mungkin ya, dalam hal ini juga TNI Polri mungkin ya, atau kepolisian setempat yang akhirnya nanti bisa ngasih rekomendasi atau tidak ya atas gelaran pertandingan home, apalagi mungkin kalau nanti Persib mengajukan di GBLA. Meren Panpel menyanggupi dengan perubahan dan segala macam, hari ujung-ujungnya dari otoritas keamanan tidak memberikan izin ya berarti tidak bisanya. Dan sampai saat ini kita masih kehilangan juga ya sebenarnya atas kehilangannya dua bobotoh tersebut. Tapi yang jelas kalau seperti ini terus kan tentunya tidak ada perubahan. Jadi yang jelas sih harus ada evaluasi dulu dari lingkaran Panpel dan juga tentunya bagi bobotohnya sendiri gitu. Sadar diri, dan kita juga supporting juga lah sebenarnya buat bobotoh yang tidak punya tiket. Yuk kita nobar aja lah gitu. Ya, itulah. Ya, kita sama-sama introspeksi, mungkin juga Panpel berbenah, semuanya berbenah dari sistem dan juga mungkin nanti flow di stadion ya pada saat kedatangan penonton, proses screening segala macam coba dibenahi lagi agar lebih bagus. Begitupun ya kita sebagai penonton, lamun sakirana geus urang teka bagian tiket nya geus lah tahun datang gitu. Ya. Dan kabar baiknya sebenarnya kemarin adalah kedatangan dari 3 pemain timnas tadi sudah kita sebutkan. Iya. Ada Mark Lok ya, Rian Ramadrianto, terus juga Kambuaya, ditambah kedatangan Daisuke Sato. Daisuke Sato itu tiba di hari apa ya? Rebonya kayaknya. Hari Kamis. Ya? Jadi waktu pre-match press conference itu hari H-1 kan, Robert bilang emang Sato udah bakal datang hari itu, berarti dia malamnya datang. Malamnya datang, dan kita lihat di DSP ada. Ada. di cadangannya ada ya, meskipun tidak Itu diturunkan. pemanasan kan? Udah pemanasan. Udah pemanasan. Iya itu dia. Mungkin Robert akhirnya tidak menurunkan karena sieun cedera oge modenya, sieun jet lag kene oge modenya gitu. Jadi udahlah simpan aja. Penting udah ada, udah hadir gitu, udah ikut pemanasan, udah di bajuan. Nomor genep-genepnya soalnya. Genep-genepnya. Emang terus ada yang baru juga ya, Mark Lok nomor punggungnya. Iya. Daisuke Sato teh di timnas Filipina nomor 11, tapi di klub emang pakai nomor 66. 66. Oke. Nah, terus nomor punggung nih 3 pemain timnas ini juga kan punya nomor yang baru lah Ya, gitu ya. Klok boleh dibilang sudah identik dengan 10 sih sebelumnya. Jadi bisnis MK 10-nya jalan deui lah nya. Iya, MK 10 ya. Ini tuh gara-gara Vizcara keluar nih. The real number 10 teh Vizcara Vizcara. kemarin main di Madura. Udah nonton Vizcara main. Starternya di Madura. Starter di Madura. Ya, kan pelatihnya beda. Gitu. Nah, ini
Klok dapat nomor 10 lagi. 10. Terus Rian 53 ya? Rian 53. Rian 53, Kamboya 55 ya? Kamboya 55. 55. Rian eta nomor 5 teh karena nomor bapana kan. Nomor 5 adalah nomor ayahnya, Bejo. Nomor 3 teh tanggal lahirna cenah. Nomor tanggal 3 lahirna tanggal Rian. lahir. Tapi ini berarti sudah dipastikan untuk liga Rian pakai nomor 53 nanti. Udah pasti. Kamboya berarti 55 oke. 55. Mau 15, 15 sah sih? Kosong ya di Persib? 15. 15 sah? Made. Oh iya. Made kan pindah ge Made ge pindah. Oh, beli Made pindah nomor Jadi aslinya 15. Tapi Silva ge pindah. DDS jadi 18. 25 jadi 18 gitu. Nomor garde hungkulnya berarti. Gorde pakai nomor gorde. Ciro ya nomor 77 nya 55. Terus kita mah kan kayak itu ya, kayak Liga Italia bisa nomor sampai 99 gitu. Ya, Bisa. Cuma poge kan 88. On bisa 3 digit aya nu 100 sigana nya. Oke, nah sekarang Mongers, saya mau tanya nih sama Coach Ardi terkait susunan pemain yang kemarin diturunkan. Iya. Mungkin ada ulasan babak per babak juga, lini per lini seperti apa. Kita coba bedah dulu Mang, line up Mang. Nah, line up dari kedua tim ya, kita mulai dari PSS Sleman dulu deh ya. PSS Sleman ini menurunkan startingnya M. Ridwan. Oh iya mantan Persibnya. Kemarin Jaga gawang. mainnya rada gagah ya, rada membuktikan berarti. Ya, terus kapten tim Bagus Nirwanto, Saiful, Dedi Gusmawan, terus Dedi juga Nesta Gusmawan. Ya. Marco Sandi ya. Terus di tengah ada Nyoman Sukarta, Manda Cingi, Zé Valente dan Rifki. Baru di depan ada Irkamila dan Kakak Boci. Kakak Boci. Nah, itu dari PSS Sleman. Dan dari Persib Bandung ini starting line up-nya kita bisa lihat ya, yang pertama ada Fitrul, terus di belakang itu seperti biasa Lord kita bersama ya. tak tergantikan. Tetap untouchable di posisi sebelah kanan ada Hen. Di kirinya Rumah Kick ya. Turun dari ini berarti pertandingan pertama dia turun sebagai starter ya. Ada duet baru juga di tengah, ini duet debut juga ya. Yes. Dua-duanya betul-betul lokal. Ya. Persib setelah sabar tahun sok tidak diisi oleh duet backnya yang betul-betul berdarah Indonesia asli. nah bener ya. Ya. Setelah sekian tahun loh ya. Sok di zaman Fujovic ya emang. Ya. Jovic Pas dulu. juara kayaknya backnya Pas Kakang Jupe tuh sih. Kakang Jupe Pernah nih. kan? Musim kamari. Oh iya benar. Iya Menpora Cup. Liga. Liga. Oh, Liga. Kakang Jupe, terus ya maksudnya yang terdahulu juga jarang. Jarang ya, baru kali ini lagi akan menurunkan Rian ya di posisi naturalnya sebagai center back dan juga ada Jupe. Ya. Ke tengah ini nih yang ditunggu-tunggu juga, Mark Lok kembali turun sebagai jenderal di tengah didampingi sama Ricky Kambuaya. Terus ada Abdul Aziz ya. Ini seperti apa nih? Ini juga berarti komposisi yang baru ya yang dilakukan oleh Robert di lini tengah. Di Kemudian depan ada Febri dan juga Ezra. Ya, Ezra teh diplot sebagai striker ya, tapi turun wae. Karena kan ya yang absen tuh hampir semuanya bukan hampir semuanya adalah pemain inti. Pemain inti ya. Belakang Ciro, Nick, Iqbal Nevo, terus DDS, Etam. sama Etam juga. Sama Teja lah nya. Sama Teja. Teja. Iya, Jadi kita tuh kemarin 50% ya. lebih lah 60%. 60%. 80% emang bukan pemain inti gitu secara kalau dari lihat musim kemarin. Nah, makanya pas kemarin Ezra yang sepanjang pramusim dimainin sebagai gelandang atau gelandang serang, kemarin dicoba di nomor 9 karena ada Kambuaya juga kan. Ya. Kambuaya yang kemarin main di nomor 10 di posisi gelandang serang. Terus lini tengah yang biasanya Etam, Ajis sama Ezra akhirnya komposisinya berubah tah. Kan kita sempat bahas tuh di fase grup teh, iya kunci bisa juara. Bijilnya ya kunci. Grup teh. Benar-benar. Ajis main ke bagus-bagusnya gitu di 3 pertandingan, terus Etam mencek rumah jika lo ke Modric gitunya main turuna kuat pisan, terus Ezra merasa berasis gitu. Ya. Dan akhirnya mungkin ya waktu kurang dari 1 minggu kan latihan mulai Senin terus Jumat udah match, mungkin belum maksimal sampai akhirnya kan kalau kita lihat di babak pertama kurang ya peluang banyak tapi secara permainannya kurang greget gitu. Dan Robert pun mengakui sebenarnya emang Persib teh kuduna bisa kill the game ketika 90 menit pertandingan gitu. Harusnya gitu. Robert emang mengakui bahwa si Persib kemarin main kurang bagus gitu karena itu tadi pemain absen banyak, terus banyak yang adaptasi juga.
Rumah Kick baru pertama kali starter, tambah Rian juga baru pertama kali ya debut lah dengan Jupe juga. Jadi emang ya ini ya untungnya lah itu pramusim gitu. Untungnya pramusim dan memang hal ini juga perlu sebetulnya ya untuk mengetahui bagaimana kondisi pemain, bagaimana komunikasi pemain, apalagi beberapa kan baru bergabung ya. Ya. Dan di pertandingan kemarin kedua tim memainkan sama-sama ball position dan juga high pressing. Komentarnya gimana nih Ki? Ya si Persib lebih ke adaptasinya. Jadi kenapa dia banyak main possession gitu. Jadi emang untuk masuk ke zona pertahanan lawan tuh emang susah gitu karena itu si susunannya baru gitu. Kalau terus kelihatan juga si Ezra mungkin kebiasaan main jadi nomor 10 teh nya turun di kotak penaltina saha gitu nya. Main crossing long ball. Saha. Itu ya mungkin karena itu jadi kalaupun main long pass juga kayaknya nggak akan efektifnya karena kan biasanya DDS-nya lebih nomor 9 gitu. Ya bisa menyambut lah gitu ya. Bisa dia bisa kontrol bola bahkan dari bola jauh atau membelakangi gawang tehnya nahan bola atau mungkin dia bisa bola daerahnya bagus juga gitu. DDS mah bisa screening bola bagus. Sedangkan Ezra kan beda tipe meren. Jadi kenapa itu mungkin lebih ke ball positionnya menurut saya gitu sih. Oke. Dan sebenarnya kemarin tuh kalau kita lihat untuk dari segi permainan dibandingkan dengan 3 pertandingan sebelumnya sebenarnya rada enak ditonton gitu karena tidak keras gitu. Kemarin mah tensi tinggi teh pelanggarannya loba cenderung gitu. ke keras akhirnya jadi keras akhirnya kan gitu ya. buktinya banyak pemain yang cedera juga gitu bahkan setelah pertandingan pas latihannya mungkin itu kan bagian dari impact 3 pertandingan dengan tensi tinggi teh tapi kemarin mah siga fun football nu serius teh gitu. serius main teh emang main bola gitu. Main bola emang orang keur nyobaan taktik ya di itu dia dan ya. ya si PSS menurut saya sih main lebih bagus sih. Lebih cair lah nya. Lebih cair kan position mencek ya mah sepak bola nu tiga pemain teh gini taktiknya teh jalan tiki takana teh jalan lah gitu. Nah sementara Persib teh berusaha mengimbangi itu dengan position juga tapi gagal. Ketika bola mau ke sepertiga akhir teh udah pasti gagal lah itu mah. Entah itu karena Ezra Walian yang belum nyaman lagi mungkin jadi nomor 9 kan sebenarnya ketika dia diajak kan dia main nomor 9 kan sebenarnya. Ketika di Indonesia baru mulai di sayap di nomor 10 dan mungkin kemarin dia udah terlalu nyaman di nomor 10 pas coba lagi nomor 9 dia butuh adaptasi lagi terus poho turun we terus ke tengah we terus di kanannya Febri ya kita tahulah Febri masih berusaha ya untuk kesekian kalinya kesempatan itu diberikan namun untuk kesekian kalinya kamu mengecewakan Feb. Kami merindukan Febri 2016 sampai 2018 lah. Ini kedua kayak Marcos Flores Day gitu nya di Berean gitu. Nah, bahkan kan kalau dibandingkan dengan Erwin gitu lebih berbahaya Erwin gitu ketika lebih ngotot kelihatannya. Walaupun tidak berbuah gol tapi setidaknya ada peluang gitu. Ancaman ada bahkan lewat sundulan kan beberapa kali. Kalau nggak salah sih orang nyatet 3 meren ya peluang yang dia posisinya ada di dalam kotak penalti atau udah berhadapan dengan kiper atau depan gawang gitu ya tapi ya mungkin can milikna sampai akhirnya kan penalti juga Erwin gagal ya can milikna we gitu. Tapi secara insting entah itu insting atau emang instruksi dari Roberts ketika tadi gitu ketika Ezra mundur terus Kambuaya yang sempat jadi nomor 10 juga kan nomor 9 nggak ada tapi ya entah itu instruksi Roberts atau emang insting Erwin teh muncul di momen yang tepat gitu untuk menyelesaikan serangan gitu. Iya. Karena hampir di babak pertama teh nyata pabel gitu ya gitu bola teh sebelum atau ketika nyampe kotak penalti dihalau deui gitu bisa. Iya. Ini kalau nggak salah ya gol-gol Erwin di musim kemarin juga itu penempatan posisi dia yang bagus ya. Tiba-tiba bola ya hareupeun si eta ceplos gitu. Bola nyamperkeun ke Erwin dan jangan lupa seringnya juga Erwin mencetak gol di si Jalak Harupat. Oh iya. Tapi tahun kemarin golna kan Persib mainnya di luar Bandung ya. Tapi ente Erwin Mister Jalak Harupat ya kan julukan. 2019 kalau nggak salah dia super sub ngegolin lawan PSS. Oh nya, anu hiji 0 teh nya. Asisten hand ya. Asisten hand ya. Ingat. Tapi masalahnya Erwin tuh selalu gagal adu penalti di Jalak Harupat. Iya bener ya. Pas Pon gagal. Pon gagalnya. Kalau nggak salah sama deh penendang kedua. Oh iya. Mister Jalak Harupat anu selalu gagal adu penalti. Aya wae ini pasti aya wae. Tapi sebelum kita bahas ke sana, ini sayangnya di babak pertama yang tadi sudah kita bahas gitu ya, ada ball possession, high pressing juga.
Di babak kedua tim tamu nih PSS Sleman yang berhasil mencuri gol terlebih dahulu lewat golnya dari Kakak Boas gitu ya. Ini juga bola nu nyamperkeun nya. Tidak diantisipasi dengan baik oleh Jupe kan. Lolos bolana. Padahal udah dijaga sama Romakik ya. Boas tuh cuma emang Jupe sama Rumah Kick sebenarnya. Emang Rumah Kick teh kak senior teh atau kakak. Oh iya. Kakak. Silakan lah kalau kamu mau cetak gol. Tapi kan nu menarik di pertandingan kemarin ini PSG kan sebenarnya main cuma pakai satu pemain asing dah. Oh iya dan dia figur sentral banget di tengah. Jadi bola teh kasih etakeun we nya. Si Valente teh nya. Valente terus Boas benar-benar emang masih cari permainan terbaik oge sebenarnya PSG. Makanya di babak pertama teh secara permainan rada menarik lah buat ditonton tapi untuk di akhir ke peluang ke golnya emang nggak ada gitu hampir sedikit lah. Tapi pas di peluang di gol Boas emang ada sebenarnya kesalahan pertamanya adalah pas bola di crossing. Bola crossing itu yang harusnya tugas Erwin kalau nggak salah itu harusnya nge-pressing gitu. Jadi setidaknya bola crossing nanti tengenahan teuing gitu rada di pressing mah kan gempur lah pasti aya tekanan teh kan. Terlalu leluasa benar. Nah, terus pas bola ke kotak penalti, Boas sebenarnya posisi teu ngeunaheun tapi nyata pemain nomor salapan teh gitu. Bola sih gak kumaha ge. Bola nu neangan ya, bola nu neangan. Dan itu bola susah banget ya buat kiper. Ya, di seglong teh ini mau anduk. Ngap eta dah. Ya, pasti. Tapi eta sih mungkin membedakan Persib dan PSS kemarin adalah ketidakpunyaan pemain nomor 9 gitu. Finisherna ketika serangan alus-alus teuing tapi ketika ada peluang sedikit apapun gitu, tapi bisa jadi gol gitu eta. Iya. Walaupun di babak pertama juga sempat ada gol ya. Oh iya, dianulir kan itu. Jadi lewat proses yang hampir sama gitu, lewat bola crossing kan, walaupun yang gol dari kiri, kalau yang gol dianulir dari kanan. Dari kanan ya. Tapi kalau nggak salah yang jaganya sama di Jupe Rumah Kick di kalau nggak salah. Iya di situ ya, positif. Di area itu. Dan di babak pertama, saya juga kadang ngelihat Rumah Kick kadang suka telat turun gitu. Setelah dia bantu serangan, kadang di posisi kiri nanti kosong. Akhirnya leluasa tah si Valente eta ngasih trupas ke kanan, terus di kanan Irkamilanya. Irkamila kan dia otak-atik crossing gitu. Orang kemudian karena ada di stadion ya, dan kondisinya kan kosongnya jadi jelema ngagorowok teh kadenge kan. Nama David tuh paling sering digorowok kan antara Bang Jupe atau Robert bahkan gitu. Jadi sering banyak salah posisi atau misalkan reaksi telat misalkan nyerang kudu ka mana gitu, bertahan kudu ka mana teh. Reaksinya masih sering telat. Mungkin karena itu dia pas jebol langsung diganti ku Zalnando kan. Ya. Nah, itu pertanyaan orang, Febri digorowok tuh. Digorowok kudu nonton di imah ku sarerea ku kabeh boboto. Segen Orangnya ngagorowok sih ya tanya. Masalah aja teh ngagorowok. Tapi kalem lah, maksudnya ini kan pramusim, jadikan pembelajaran dan buktikan nanti di liga. Kan di liga kemarin hayo we diajar. Liga kemarin geus loba kesempatan. Liga kemarin teh kudu diajar. Bisi ya mah juga atepnya soknya. Wah, kumaha. Nah, Lord mah kudu kitu. Ya, kudu kitu sih. Kim bahasa dikasih kritikan dan segala macam. Akhirnya bisa jadi apa istilahnya? Motivasi jadi masukan juga. Titik baliknya dia gitu. Oke, aing kudu ngabuktikan kudu bener ya gitu nya. Kim enggak main kemarin ya di PSS ya? Kim teh abis operasi kalau enggak salah, masih pemulihan. Cedera. Oke, Dev Masten tuh main tah sobat nanya. Nasli. Tuh main oke. Sobat Kim bisa. Oke. Nah, kita sebagai member Kim Barbershop gimana tuh? Kita lihat di pertandingan kemarin juga ada beberapa pemain muda yang diturunkan oleh Persib ya. Ya, kontra strateginya setelah Kakak Boas ngegolin kan 3 pemain langsung dimasukin kan. Dado, Zalnando sama Erwin dulu kan. Baru setelah itu Ridwan Ansori main. Gantiin lagi Ezra, jika Robert ge akhirnya merasakan Ezra enggak euy. Setelah beberapa pertandingan sok disebutkan Ezra ku si Robert telah diganti-ganti. Ya, akhirnya kemarin diganti kan ku Ridwan deh, ke pemain muda gitu. Terus itu kan di kiri ya. Berarti yang di kanannya Arsan juga masuk Arsan ganti Freds. Ganti Freds ya. Ini
gol berawal dari pergerakannya Arsan. Iya. Emang setelah Arsan masuk tuh serangan emang cenderung banyak dari kanan kan. Arsan ya walaupun crossing itu Katinggail masih lemah gitu. Ya, beberapa kali kadang misleuk gitu. Ngeteplek. Kayak lompat sama kanan aja. Benar tuh beberapa kali crossing bolana kadon deetnya. Kayak maksudnya aya secara permainan kan hampir mirip Febri-nya. Iya, tipikalnya gitu ya. Gaya dribbling terus ketika pas mau masuk ke sudut lapangan teh dibalikin dia gitu karena pakai kaki kiri kan. Iya. Pakai kaki kiri terus beberapa kali crossing masih lemah, masih bisa diblok. Sampai akhirnya kan yang umpan terobosan Klok si Arsan masuk dilanggar sama Saiful. Saiful langsung kartu merah ya. Kartu merah. Nah, ini sebenarnya momentum di mana game on dong harusnya. Tapi rada telat oke sih sebenarnya karena itu menit 80 seberapa sih? 85. 85-nya. Oh iya ya. Tapi kan tambahan waktu 5 menit. Ya, tapi Kan di Liga Inggris mah kan ayalah bisa lah. harusnya bisa. Jangan dulu lihat ke Liga Inggris lah. Tim lain di Liga Indonesia juga mungkin ada. Ya. Kalau memang lini serangnya punya striker yang betul-betul tajam lah gitunya. Robert sih emang mencoba berbagai opsinya dengan misalnya ketika Ezra gagal jadi pemain nomor 9, Kambuaya sempat paling Kamboya depan. sempat disimpan. Terus ketika Ansori main, Kambuaya dibalikin lagi kan. Ansori yang jadi pemain nomor 9. Yang namun cek orang gitu ya yang paling disesalkan adalah tetap main long ball. Karena ketika unggul jumlah pemain ya secara logikana ya passing pendek sih ucingan mah kan asal lebih gampang ketika pemain lebih saeutik gitunya lawan teh gitu. Tapi si PSS juga kan defense-nya langsung nurunin semua pemainnya di lini pertahanan tuh. Jadi karena Persibnya main dengan long ball terus, yang jadi tungguan di tukang gitu. Iya, dan sebetulnya mungkin itu yang diinginkan oleh Sleman ya akhirnya ya gitu. Kemungkinan sih seperti itu karena ya secara permainan pun Persib masih nggak berkembang sampai akhirnya di 5 menit terakhir ya 10 menit terakhir lah termasuk waktu tambahan peluang ada tapi ya yang bisa dibilang bukan dari proses yang bagus gitu. Iya, ya beberapa kali juga ya bola-bolanya akhirnya datang tepuguh teh ke hareup tapi nu eksekusi. Nu kemelut tuh jadi kemelut. Dudak terjadi. Dan ya, golnya penalti lah gitu. Hen aja di tengah kan aja. Hen ajong pong anjir kalur kan. Ya dan akhirnya babak kedua selesai dengan skor akhir imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan drama adu penalti. Langsung adu penalti. Ya. Itu emang regulasinya kalau perempat gitu, final seperti itu. Ya, untuk perempat final ya di regulasi yang dirilis juga bahwa untuk perempat final emang langsung adu penalti setelah waktu normal 90 menit. Sedangkan untuk semifinal kalau semifinal dan final kalau di leg keduanya masih agregatnya imbang. Akan ada extra time dulu. Ya, dan tidak ada goal away ya. Nggak ada agresivitas gol tandang untuk semifinal dan final. Geus penting oge meureun. Orang sih kamari mikir orang tepati apalnya soal regulasi kamari. Orang oke mungkin sempat baca tapi bohong sih karena. Tapi orang teh berharap wah extra time lah ya, extra time-nya gitu. Oke lah, baiklah. Gitu. Tapi ternyata si host juga ya dan komentator akhirnya bilang bahwa ini pertandingan bakal langsung ke adu penalti. Mungkin itu yang diketahui sama PSS juga ya. Akhirnya mereka dari sisi kesiapan terlihat lebih siap akhirnya untuk menghadapi si adu penalti ini daripada Persib. Katanya Persib juga udah latihan adu penalti ya Ki ya? Ya kabeh timnya pasti ada latihan adu penalti sih lamun geus knock out kieu mah tapi PSS emang udah punya planning ke sana kayaknya setelah 10 main 10 pemain mereka langsung full defense udah tahu ini kayaknya pertandingan harus beresnya lewat adu penalti sih. Termasuk masukin Hambali Tholib kan di terakhir kan. Dia jadi salah satu eksekutor juga dan eksekusinya sukses. Iya, dan semua eksekutor PSS gol ya. Semua gol. Persib 2 penendang gagal. Ya, Erwin dan Bang Jupe. Bang Jupe tara-tara ininya. Biasanya ya pemain berpengalaman gitu ya. Di final ngegolin. Ya pasti keingetnya kan gol di final 2014-nya. Itu dia. Penalti Bang dia Jupe. penentu pada saat itu, tapi ya tenang sih Bang, ya gagal dah. Ya precision lah ya. Ya. Dan yang perlu disoroti juga sih kemarin sudah Fitro sih pas di adu penalti karena dari 4 tembakan PSS 3-nya Fitrul salah nebak. Satu yang cuma yang tebak si Nuno teh Nuno Valente. Orang ingetan Nuno Valente. Nuno Gomez orang mah. Nah, si Valente ini kebaca sebetulnya karena bolanya kenceng oge nya. Ya, jadi kalau saya cuma 2-3 langkah kan. Terus si yang tembakan kedua, ketiga, keempat salah ya kerma salah nebak terus ngaslok berarti rada regreg lah gitu.
nahan bola nanti gitu. Terhiber. Dan bahkan kan sampai Pasos pun bikin postingan kan ya buat nyemangatin Fitrul lah. Mungkin ya Pasos juga lihat bahwa ya masih perlu digencot lagi lah sih. Fitrul supaya nanti pas liga bisa lebih matang. Cek Fitrul curhat teh, oke, orang gagal. Tapi pas ningali Pasos, anjir, aing bakal disiksa. Ayo bakal digeder sih karena latihan. Tapi semangat nih Fitrul. Ya justru memang dari berkaca dari kejadian kemarin di adu penalti gagal gitu ya. Ini tentunya akan jadi notice lah buat Pasos ya untuk mungkin mempersiapkan kiper-kipernya biar lebih ready lagi pada saat menghadapi tendangan penalti yang seperti biasanya mungkin di 2 kali 45 atau momen-momen seperti yang kayak kemarin gitu adu penalti. Karena Teja pun kan awal emang dapat situasi seperti inilah. Datang dari tim yang degradasi. Terus pas di pramusim kelihatan kurang gitu. Tapi dengan ya di metode latihan Pasos akhirnya pesat improvement gitu. Nah, apalagi kan kabarnya nanti Piala Indonesia juga akan digelar sebenarnya. Piala Indonesia ini knockout juga kan Iya akhirnya. pasti. 64 klub lagi ya Kia. Semua Liga 1 2 3 ya itu mah ya. Ya tapi untuk Liga 3 kayaknya nggak semuanya kan. Nggak semua. Kalau Liga 3 kan data timna loba pisan Liga 3 mah kan. Oh, jangan lupa oke nya. Jadi mungkin ada kualifikasi dulu untuk Liga 3-nya mungkin ya. Dilihat dari yang musim kemarin Ya, sepertinya mungkin ya ya. yang taruhlah 10 besarna meureun. Karena saya belum tahu sih Liga itu kan masih wacana bahwa Terus katanya nanti juaranya juga ada kemungkinan ke AFC Cup ya? Iya kan emang biasanya kan gitunya. Harusnya gitu. Termasuk PSM juga sekarang kan lolos ke AFC sebagai juara Piala Indonesia. Tapi jadi ngutang deh. Ya, tapi jadi loba PR kan untuk PSSI untuk di Ngirim ke sana ya. di AFC tahun depan karena si Persib yang geus aya di daftar tunggu ya. Terus list ya. Bali jelas. Terus kayak juara Liga 2022 2023 can kayak runner up na merenya terus saya juara Piala Indonesia engke kumaha ieu menentukan bingung oge kan. Ada PR ya berarti nya. Oke. Tapi yang nggak ada PR adalah stoknya jersey si Mamau. Masih aman dong. Aya. Apa PR? Balasan Beberapa ini? pengiriman masih on proses. Cuma ini menurut info dari 100 yang sudah kita rilis tersisa 5 piece ya. Itu oke sih. Masih aya. Tapi emang saya tik deui. Makanya buruan jangan sampai kehabisan. Masih nunggu kamari-kamari geus aya kan ngisi form gitu ya. Oke. Urang sih ningali meureun kamari can garajihan, Bro. Ini kita ingatkan mumpung masih awal bulan. Tinggali tanggal sabaraha ieu. Haneut Kene gajian haneut kene kamari. Jangan cuma isi form, cus transfer. Langsung transfusi ya. Bilih teu aya sok ke UADD. Aya pinjol eta nu pake karcis beureum teh ning harian tah. Anu ngampar teh nya. konten-konten foto teh terus jadi duit teh gini. Bisa. Langsung pakai jersey gitu kan. Bisa. Tapi lamun ayeuna bobotoh atau mau ngers mengharapkan giveaway, bere lah. Ya. Oh iya benar. Kita akan menghibur ya. Buat kalian yang kemarin melihat pertandingan Persib, aduh nggak lolos Piala Presiden ya. Yakeun we. Kurang hibur make jersey 2D-nya. Ya, kita bagikan giveaway. 2. Caranya gampang. Caranya adalah siapa yang kemarin bergerak di sebelah kanan sisi sebelah kanan Persib ya sampai akhirnya tercipta penalti. Nah, sok komen di postingannya Fajar Zul. Biar dia keganggu. Biasa ya we story langsung. Jawabannya adalah si ini. Oke, langsung tag mention lah nya ke Degree Indo. Yes. Ka si Momong juga boleh, urang di tag oge bae teu naon. IG story we, Bro, nya. Jawab pertanyaan we saha pergerakan saha kamari sampai akhirnya Persib dapat penalti. Gitu. 2 orang ya. Apakah seorang Arsan Makarim masih saudara sama Nadiem Makarim? Jadi bere nyaho di siapa jawabanana. Itu bere nyaho jawabanana. Siga kuis pada umumnya jawabannya di bere nyaho. Siga kuis anu pas acara sahur gini ya. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Terus itu tadi kalau mau dapetin jersey gimana? Hubungin ke siapa? Harga berapa? Harga 225K ini biasa, udah dapat merchandise dan segala macam. Nanti ke nomor WhatsApp ini aja informasinya seperti itu biasa. Seru ya yang kemarin udah sampai pengirimannya boleh di tag juga, boleh. di mention. Terus kita masih menunggu
mau fun football di mana Ya rek fun football lah, sok hayu urang mah geus siap lah ini pokona. coach sudah kami sediakan. Pelatih geus dua mah pelatih Dua kan, Ya. nu jadi ke tugas kalem we. Kalem. Nah, Nanti ada pemain naturalisasi rencananya. aya di tim si Mamaung. Nanti kata Coach Ripan mau mendatangkan Zumapo. Weh, asli ya. Fun football. Kemarin pada saya jeung Sumapo nya. Bukan helang ya Pokona sok surprise lah. di mana terus rek iraha langsung kontak weh nya mention atau DM ke si Mamong boleh rek mention DM ka urang oge teu naon lah. Ya itu kan ngerjain. Aku nu kuriak ya. Kalem lah nya di handap biasa. Ini pas hanapeun deh. Pas hanapeun nya. Gebros. Bentar dia keur masang plang. Ieu sieun ngagebros urang mah. Gedug nyawa belah dia bolong ge kumaha. Oke, lanjut nih. Selanjutnya kita Berarti- mau lihat preview ya? permainan trio pemain timnas ya yang baru saja bergabung kemarin. Apakah mereka beres pertandingan ngomong-ngomong, itu juga dilatih ku Sinteyong ya. Ini apa Rahmat Irianto lah. Rahmat Irianto kan mungkin juga di beberapa pertandingan atau di timnas juga kan dia diposisikan sebagai DM. Tapi kemarin pas debut di Persib balik deui kan natural position dia sebagai center back. Makanya sempat jadi bek kanan kan di timnas. Sempat kan. jadi bek kanan oke di timnas. Ini gimana nih? Ada komen atau gimana? Irianto kelihatan sih bahwa dia ya pemain timnas nanti benar gitu ketinggali ketenangannya gitu termasuk kan pas penalti kan tenang gitu nya. Iya. Menempatkan bola lagi pas tenangan penalti bagus gitu. Terus pas selama 90 menit nya terbilang aman sih ya, bukan menyalahkan Bang Yupi tapi ya gol ge dari area sebelah ya ketika yang jaganya bukan Irianto gitu. Iya. Terus di beberapa kali ketika Persib main position build up yang sebelumnya Persib selalu mengandalkan equippers buat build up, Irianto kemarin bisa melakukannya. Dia bisa build up gitu. oke Bisa nya. build up. Gitu. Ya walaupun Persib sepanjang musim kemarin kan lebih banyak main long ball ya bukan main build up tapi ya ketika dibutuhkan Irianto bisa gitu di posisi etate gitu. Ya berarti cukup sukses lah kemarin Irianto menjalankan tugas yang diberikan oleh pelatih gitu nya. Kambuaya gimana? Kambuaya kemarin main sebenarnya sih gak santai bisa nya maksudnya saya tetap memperlakukan pertandingan kemarin itu beneran pertandingan precision gitu. Tengok toting, Nggak eksplosif gitu atau ya. wah orang kudu bodoh-bodoh gitu kudu. Kan pesan pelatih timnas juga jangan cedera, jaga kesehatan. Nah, jadi emang ya ketinggali lah walaupun mainnya slow tapi kelasnya ketinggali gitu. Lewat pergerakan terus passing-passingna jadi kebayang gitu lamun pasti Kambuaya yang kayak main di liga. Main dengan 100% kekuatan gitu ya. Dan ini pun baru pertama loh ya. Ini adalah pertandingan debutnya juga dari Ricky Kambuaya. Dengan skuad yang 40% pemain bukan pemain inti itu ya. Ya. Jadi emang buat saya mainnya kemarin teh terbilang kekalahan yang datang di saat yang tepat gitu. Yang sesuai gitu, iya mah pramusim pemain orang loba nu cedera berarti kanyawan ya gitu bahwa tanpa DDS tanpa Cirote orang masih nyawa ripuh lah diharap nyawa gitu. celahnya di mana ya? Dan nyapatnya tapi Roberts kan selama 1 bulan ke depan sebelum liga dimulai. Oh, ini berarti liga sabulan ya kurang lebihnya. Ya kurang lebih. Missing link-nya udah ketahuan lah ya di sebelah mana-mananya. Apa yang harus dibenahi dan ditingkatkan ya udah Dan ketahuan. justru kalau ketika udah tersingkir dari Piala Presiden bisa mengagendakan sendiri. Jadi lawannya emang teu kudu nu salevel oge gitu. Karena Sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan teh gitu. Karena misalnya butuh jam terbang nu kamari teu main gitu. Nyalawanan nu tim-tim amatir kita Tim-tim naon. lokal. Benfica ini. Benfica atau lawan Rick Sayati, Kita Putra Panjalu. Atau kita mau mengajukan sebagai lawan? Ulah sih. Mending lalajo urang mah. Orang mah nonton lah. Ya, mana ya digabret ku Iqbal Nevo agar we bro, gak celengken-celengkene. Ya sih. Ya sok nyiar-nyiar wae. Ari Mark Lok mah geusnya achieve greatness teh nya. Geus lah kudu dibahas Mark Lok harus jaminan inti weh pokoknya mah. Tapi orang memang perlu menyaksikan Persib di beberapa laga eksibisi lainnya ya karena orang penasaran Daisuke Sato gimana mainnya ya kan atau nanti kalau Etam udah main maksudnya kan kemarin akumulasi mungkin di pertandingan uji coba berikutnya akan dicoba nih Etam, Kambuaya sama Klok kumaha gitunya. Ya, dan dengan hasil tersingkirnya Persib di Piala Presiden semenjak kita menjuarai Piala Presiden untuk pertama kalinya sampai dengan saat ini berarti hasilnya selalu minor ya. Iya. 2015 Sempat juara 3. Juara 3 yang kita ngalahin Semen Padang. Edisi keduanya juara juara 3. Jadi bagi dia bagi turun. Selalu gagal di fase grup.
Di 2019 sama 2018 Kela. kalau di grup. Arinu 2015 kan si Piala Presiden sebetulnya bukan pramusim ya? Bukan ya? Bukan itu mah turnamen insidental karena liga. Eta, tapi setelah itu berarti si Piala Presiden di 2 edisi terakhir adalah Sejak pramusim 2017 sudah jadi Piala Pramusim. Pramusim akhirnya. Kalau ingat ada Eric Wicks waktu itu kan. Nah itu kan 2017 udah turnamen pramusim. Yang juaranya Arema kan waktu itu. Terus setelah itu juaranya Persija. Persija jadi double winner kan setelah juara Piala Presiden jadi juara Liga juga. 2019 Arema lagi juara. Sekarang edisi kelima ya kita gagal lagi. Oke. Berarti semenjak jadi pramusim Persib jangan pernah juara Piala Presiden ya. Dan Robert sih kan kalau di Piala Presiden tahun kemarin mah lebih santai juga gitu, nggak terlalu ngejar kemenangan, banyak mainin pemain muda, banyak nyoba pemain ya cuman di edisi kali ini Robert kelihatan lebih serius gitu dan ya mungkin tapi ada yang harus dibayar juga ketika lebih serius kan banyak pemain cedera. Bayar mahal juga gitu. Kurang sih Menpora di awalnya kita bermain hiburan setelah sekian lama tidak main. Nah untungnya serius. Serius kan enak ke final kan. Enak ke final. Takutnya pas di Piala Presiden ya ini kan kita sudah lama tidak bermain di Piala Presiden ya kita nikmati saja lah gitu. Tapi masih ada kesempatan double winner. Namun Piala Indonesia sama Liga. Piala Presiden teh mun teu salahnya hadiahnya emang gede. Jadi mun orang jadi inget tulisanna Vujovic nu tahun 2015 teh si pemain teh eta teh dikontrak. Oh nya, karena dibayar per match teh nya. Dibayar sesuai dengannya per match terus sesuai hasil dengan Piala Presiden dan pas eta kan hadiahnya emang gede pisan. Dan ketika Piala Presiden beres saya baru deui gitu skuadna kan. Soalnya fee menang teh gede. Jadi ada kalau menang sekian, seri sekian, kalah sekian gitu. Eleh menang duit gitu, tapi lamun menangnya lebih gede deui. Di jumlah jamle jadi Liga Champion teh kan aya duit ya duit kemenangan. Acan ti Pak Haji umuhnya. Kita beda deui ya. Sehat-sehat aja. Nanti amang ka dieu Pak Haji. Entah, abi we nu uyos abi nu Sumedang we. Abi nu ka Sumedang deui uyos gandeng ku manuk kita nana. Iya, kan kita udah kesana ya. Iya, gandeng ku manuk unggul kita sawios abi mah. Nu penting mah eta we lah. Tahu Sumedang jeung hui di sana. Jeung Ali Agrem. Kondusif pokoknya. Kondusif lah. Sip, berarti kemungkinan besar Persib akan menggelar beberapa uji coba lagi mungkin ya. Pasti itu. Liga. Ini berarti tanggal Liga geus kaluar acan Ki? Belum, tapi sempat wawancara terakhir sama Pak Lulu. Dia teh udah Liga udah masukin udah propose izin untuk tanggal 23 Juli. Dan draft 1 tahun itu udah keluar ya, draftnya doang itu. Draftnya udah kalau nggak salah sih udah dibagikan ke klub, udah disirkuler sih ke klub tapi belum dirilis karena masih draft. Jadi dan si draft itu teh masuknya bareng ke Mabes Polri sama surat perizinan. Jadi kan ngajukan izin teh aja rencana pertandingan sakumaha kan. Nah itu juga draft itu teh katanya udah disirkulasikan ke klub tapi emang belum dirilis karena masih draft kan. Ntar kalau misalkan udah deal fix tanggal 23 terus jadwalnya geus oke gitunya dari izin kepolisian mungkin baru bisa dirilis. Ya, dari semua match yang ada di Piala Presiden ini menurut Ardi missing link-nya Persib sebenarnya ada di lini mana? Kalau kemarin kan di back kirinya yang paling kita sering kebobolan beberapa kali sering kita bahas kebobolan kita kebanyakan di sisi kiri dan ya setidaknya kita udah punya Daisuke Sato yang ya belum teruji lah dan belum lihat mainnya langsung gitu. Kalau dia main kayak gimana gitu tapi kalau lihat di 3-4 pertandingan kemarin di sisi kiri sama mungkin Fitrul perlu lebih ya walaupun melakukan banyak penyelamatan tapi masih banyak aspek yang harus ditingkatkan lagi dari ya kalau misalnya kita perbandingannya sama Teja gitu ya yang musim lalu ketika kita digempur teh masih kena bisa kuat gitunya. Kalau kemarin kita ya kebobolan yang golnya gitu teh gitunya asal lebar gitu. Jadi mungkin di posisi penjaga gawang sama bek kiri sih. Tapi ya dengan catatan Fitrul bukan kiper utama ya untuk saat ini gitu untuk jangka panjang gitu. Terus di bek kirinya udah ada Daisuke Sato. Ada Greg sih. Flank kanan aman nih. Flank kanan karena sebenarnya nanya. Nanti kan ada Ezra Walian, ada Kambuaya, ada Ciro, Ciro, ada DDS. Masih banyak variasi yang bisa dibainkan di sayap kanan. Ya, berarti kalau dari segi penambahan pemain udah dipastikan kayaknya moal ya.
Jika namanya. Sepertinya enggak. Tapi nya penambahan, nya eueuh nu teu mungkin oge nya mun. Ya walaupun kalau kita lihat di pertandingan kemarin nomor pemain cadangan nomor 8 teh orang kurang gitu. Oh, sebetulnya masih Ya walaupun ada Ridwan Ansori tapi nya untuk level tidak DS Ridwan Ansori meureun jauh teuing gitu. Iya. Ada lah kalau nggak salah tuh siapa ya? Egi. wah Egi Melgiansyah. bukan dong. Egi kan Katanya ini. tadi gaji teh ya cenah. Di klubnya Bubar kan? Senika bubarnya. Bangkrut kan ya? Nya teu digaji. Tadi gaji, cek Egi teh. Geus hanas ke Eropa. Kalau di Eropa teh dibayar kan mah. Aing main di Indonesia cenah. Manajemennya toko mas Eropa. Aduh. Tapi kan Egi gila nomor 8 sebetulnya ya. Bukan. Tapi ya ini mah kan hanya Ya mengandai-andai. Ya bursa transfer kan masih dibuka jadi masih ada kemungkinan Masih ada lah kemungkinan. kalaupun emang pelatih ternyata butuh di Iya. posisi-posisi lain. Ya mungkin bisa saling pinjam meminjam gitu misal ya. iya bener ya. Opsi itu aja lah. Opsi pinjam meminjam aja gitu. Saha coba pinjam. Ya, orang ngajukan hayang nginjem sih ku klubna dibere atuh teh nya. Gitu kan. Minjem meminjam tuh biasanya di paruh kedua. Tapi kan di bursa transfer masih kena dibuka kan ya? Masih- Can masih- ditutup kan? masih- masih banyak. Enak mun pemain asing kan geus komplit KB. Slot Asia geus komplit KB, tinggal lokal gitu. Kan back kanan geus pasti aman ya. Back tengah geus aya Irianto Aman lah. gitu. Kiri Back apalagi? kiri udah ada Sago Sato. Ah. Gelandang geus wah geus Balata. Aji geus halus gitu. Sayap kiri Ezra, Ciro, Ya. Freds, Ya. penyerang rada kurang. Sayap kanan mungkin rada leuwih ya. Misalnya bisa diinjemkeun lah gitu, diinjemkeun heula. Tapi peminjaman barter teh nih. Sok orang nginjemkeun si eta tapi orang nginjem si itu gitu. Bisa lah nya. Ya, tuker pinjaman sama Lerby gitu misalnya. Bisa tuh kira-kira. Aduh. Ya, Ya sudah lah. baiklah. Ya kita juga tentunya pertama ya pasti sangat kecewa ya dengan hasil yang didapat di Piala Presiden, tapi justru jadi motivasi sendiri buat tim Persib yang mudah-mudahan nanti di Liga akan menjawab segala yang sudah dilakukan di Piala Presiden. Ya gitu. harapannya itu Maksudnya, ya. Harapannya Ini itu. jadi pembelajaran buat Persib. Tentunya harapan kita semoga di Liga bisa jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun kemarin runner up-nya, tahun akhirnya juara tuh. Nya da nu leuwih baik ti runner up ngan juara opsinya deui. Opsinya udah. Makanya runner up deui atau turun peringkat di luar tilu besar kan? Ya. Nah, tapi Mengecewakan. mudah-mudahan itu jangan jadi beban. Cuma gimana caranya supaya nanti kalian harus menang di setiap pertandingan. Betul. Ya, iya tah, sorry mah khusus untuk gagal di Piala Presiden. Ya. Hampura. Ya, Hampura oke nya wah gelar musim kemarin. Sia wah gelar pisan musim kemarin baiklah. Ya, lah aing pindah mau ngadukung Jupe deui lah. Aing udah ngadukung Itu- Lecce ini. Di bala klubnya. Sip. Nah, kan tapi kan pemain asing is komplit. Anjing. Pemain asing is komplit. Bray, punten ya. Coba kita telusuri, Dybala punya garis keturunan enggak? Aya sigana aya. Ya, siga Jordi Amat cenah kan ada dari Sulawesi. Raja Sulawesi kan. Siapa tahu Dybala kan di setelah ditelusuri ternyata iya teh boga garis keturunan. Susah, Iya, Bro. cenah Dybala teh orang Gumbulang cenah misal. Panjalu, seorang Panjalu. Ronaldinho datang oke di dia mainnya serius. Eta teh pertandingan fun football. Aing jadi batuk ah. Ronaldinho teu fun nya. Karena untuk pertama kalinya Ronaldinho teu fun ayeuna. Ternyata Lagi nom teh nya di fotoan eta baturan aya nu sarangan. gini, aya nu pas momen Ronaldinho di lorongnya keur ningalikeun kieu teh ngaranna si cenah main kieu. Eta tinggal itu statistik Ronaldinho nya passing 4, foto 99. Ya itulah, semoga ini tidak menutup pintu bagi legenda-legenda sepak bola dunia untuk datang ke Indonesia ya. Karena wasatnya kurang jatuhnya kade ya mas. Cek orang datang. Ade bro, cenah kan gitu mah bisi tenggar mana ge cenah main. Menurut datang ning satimeun. Tadi operan. Ya oke aya mawa Roberto Carlos. Aduh, ya sudah. Ngorek keras sudah dikerjag-jag urang ka dieu cenah. Bener, aduh. Baiklah, yang penting ya ada hiburannya lah walaupun sedikit ya. Hiburannya aya bro. Naon? Anu jajan cilok, jajan cilor geuning di mana Rafinya. Beuki pangsit. Ronaldinho beuki pangsit. Ya hatur nuhun. Semua bobotoh ya, semoga ini juga jadi penghibur kalian ya. Terima kasih sudah menyaksikan terus si Momong Podcast. Tapi walaupun Persib tidak berlaga di Piala Presiden, kita dukung timnas aja lah. Iya ya. U18. Ya, Benar, AFF. U19 AFF ini Benar. berarti terakhir kita
Kemarin gak juara ya U19 kemarin ya? Anu saacana mah henteu. Enggak. Terakhir juara teh kan anu 2018 nya terus lah nya. Itu. Baiklah. Nah, sekarang tuan rumah kudu juara. Komo aya pemain Persib oke kan? Aya kakangnya. Kakang jeung jeung Ferdiansyah. Ferdiansyah. Itu dia. Kita dukung timnas semoga jadi juara di AFF U19 tahun ini. Amin. Ayo cabutnya. Ya. Siap. Sip. Nuhun pisan. Maungers kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Hidup Persib.